rok fosfat 100 gram, kemudian kita masukkan 60 gram Eskakut 19, kasih tanah habis. Nih, jadi bisa kita saksikan. Nih, pemupukannya Eskakut 19 10 13 12 MKU 14 elemen. Ini ada advisor dari negara Hungaria, Kamerun, Mr. Ian Kasela. Ian Kasela apa Ian? Ian Zuarta. Ya. Guru tani, ya, ya. Nih, kita masih ada di salah satu perusahaan besar yang ada di Jambi, sedang melakukan aplikasi Eskakut. Nah, kita rekam apa yang bisa mau disampaikan sama Pak Ian yang konsultan dari Hungaria ini. Nah, bisa disampaikan Pak, apa Eskakut 191013 ini Pak Ian? Gimana Pak menurut Bapak? Jadi pupuk Eskakut Plus ini adalah pupuk generasi terakhir yang ada dibuat sampai saat ini. Wah, ini jadi generasi terakhir nih ya. Seperti ya. Jadi generasi awal dulu orang pupuk itu pakai pupuk tunggal. Ya. Jadi itu akan berkali-kali waktunya, memakan waktu, memakan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, kemudian dipermudah. Akhirnya ditemukan pupuk NPK. Formula NPK yang dibuat granular. Jadi NPK biasa, dan itu rilisnya itu ada berdasarkan dengan kelembapan. Kalau ada cuaca atau kondisi yang lembab, dia akan rilis. Nah, ini bedanya kalau CRF atau Control Release Fertilizer ini, dia rilis hanya akan rilis apabila tumbuhan itu membutuhkan nutrisi yang ada di dalam kandungan pupuk tersebut. Oh, jadi makanya di sini sesuai kebutuhan tanaman lah ya. Betul. Nah, di sini adalah formulanya 19, N, P-nya 10, K-nya 13. Kenapa 19? Karena di awal-awal pertumbuhan itu tanaman lebih membutuhkan N. Ya kan? Iya. Nah, sementara mantap. Kenapa ini cuma 10 P-nya, fosfatnya? Karena ini cuma sekedar untuk perangsang penumbuh akar. Oke. Padahal P ini kan juga sebetulnya untuk banyak gunanya yang lain kan, tapi karena dia umurnya masih kecil, dia belum perlu banyak. Nah, kemudian juga kenapa K-nya 13? 13 ini juga karena ini sebenarnya untuk buah. Nah, kalau dia untuk buah, sementara kan ini masih dalam bibitan. Kita proses bibitan dan TBM, jadi dia belum untuk buah. Jadi ini kecil. Nah, ini penemuan formula ini betul-betul ideal. Mungkin ada pupuk CRF sejenis, tapi mungkin ininya beda dengan kita. Speknya ya. Speknya, karena ini kita copy paste dari diagram kebutuhan nutrisi oleh sawit. Jadi ini memang berdasarkan kajian cukup lama dan cukup jelimet gitu ya. Ya, ini kawan-kawan guru tani, berapa tadi sudah disampaikan sama kita, anggap beliau ini adalah salah satu profesor di pembibitan, Profesor Ian Zuarto. Kalau Zuarto berarti dari Jawa.
Beliau dari Padang, saya udah pernah ke rumahnya. Jadi apalagi Pak Ian selain spek yang sesuai, terus tadi yang paling penting adalah hemat waktu ya, karena pada SOP yang standar, SOP itu sudah standar ya, sudah SOP kebun biasanya pemupukan di MN itu dilakukan 2 minggu sekali Pak ya. Ya. Kalau ini jenengan hanya satu kali pada waktu proses transplanting, pada waktu proses pemindahan dari PN ke MN. Ya. Seperti yang dilakukan sama Mas Tony dan kawan-kawan itu yang ada di belakang Pak Tony, di belakang Pak Ian, profesor kita. Ya, ada tambahan lagi Pak Ian? Mengenai efektivitas dan efisiensi, maka Oke. memang ini pupuk ini paling tepat. Ya. Karena kenapa? Kenapa dibilang efektif? Karena kita pemupukannya hanya, kalau di pembibitan kelapa sawit hanya 2 kali. 1 kali di pre-nursery itu 5 gram, kemudian di main nursery itu 50 sampai 60 gram. Ya. Ya, jadi itu mudah sekali. Jadi nggak perlu berkali-kali setiap 2 minggu sekali harus memupuk. Artinya terjadi efisiensi, biaya pemupukan akan sangat rendah. Nah, ini kalau kita compare dengan, kita bandingkan dengan biaya pemupukan konvensional, jauh ini lebih irit. Oke. Nah, kemudian apalagi bonusnya? Bonusnya adalah tim di kebun itu akan lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain bersifat strategis. Kenapa? Karena setelah dipupuk dengan pupuk eskakut ini di kebun, itu cukup melakukan penyiraman dan jaga rumput. Atau, hama dan gulma. Jadi tenaga dan manpower dialihkan untuk fungsi kegiatan yang lain ya, lain Pak Profesor. Bermanfaat, yang lebih strategis ya. Iya. Itu. Kalau berdasarkan kajian Pak Profesor Ian, berapa persen Pak efisiensinya? Kalau dibanding dengan pemupukan konvensional itu terakhir itu sekitar 40% bisa reduce cost ya. Reduce cost ini jadi cost, terutama cost labor ya, cost tenaga kerja. Betul. Bisa kita saving menurut Pak Ian tadi sampai 40%. Namun yang panjenengan bisa ini kan bahwa waktu. Terus karena nanti bisa dilihat ya di video-video guru tani yang lainnya, karena dia pemakaiannya hanya 1 kali, jadi cenderung bibit nanti uniform. Jadi cenderung bibitnya nanti itu lebih seragam. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Profesor Ian Ya. Atas waktunya sudah berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi beliau ini saya informasikan kembali untuk kawan-kawan guru tani. Jadi beliau ini dulu sebelum di sini ini beliau adalah salah satu technical yang bekerja di salah satu perusahaan besar di Jambi. Beliau ngurusi irigasi mulai desain sampai installation macam-macam, dan juga bergerak untuk mengembangkan pupuk pemupukan yang ada di nursery. Dan pada hari ini beliau telah berbagi dengan teknologi CRF yang terkini, yaitu eskakut 19, 10, 13, 2,5 MPO plus trust element. Ada yang disampaikan lagi untuk para penangkar yang ada di seluruh jaringan Guru Tani Channel dan di seluruh Indonesia? Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau Anda ragu dengan itu, dicoba sebagian dulu. Karena kita dari perusahaan itu menjamin kualitas dari produk eskakut. Selamat mencoba. Oke. Terima kasih Pak Guru. Kawan-kawan guru tani, ingat dalam kondisi apapun, khususnya budidaya, ini kita dari nursery. Ingat tagline kita, sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanamannya, dan ingat ada faktor yang paling penting yang tidak bisa kita abaikan adalah air. Karena kalau nggak ada air, ingat tanaman Anda bisa modar. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.